Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPS 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Menurut Cak Imin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam, ordal, juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini. Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. KKN di mana-mana, betul. Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman. Kalau paman itu ordal dal, ujarnya. Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga sempat menyentil soal gimik joget yang erat kaitannya dengan calon Presiden 2, Prabowo Subianto. Awalnya, ia mengajak warga untuk memenangkan Anies Cak Imin, di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus basis pemilih PDIP, menjadi pemilih pasangan calon 1. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandangnya Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya kandangnya perubahan untuk Indonesia, kata Cak Imin, Selasa. Kemudian, Cak Imin menyebut pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyia-nyiakan rakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimik joget-joget yang melekat pada Prabowo itu. Sebab, rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget, ujarnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakannya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Cak Imin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpikir kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk saja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak, tuturnya. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul. Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini di tengah saudara ini pasti banyak saudaranya yang menganggur. Ini semua adalah fakta, sambungnya. Atau kalau asli gara-gara Dewi. Setelah tahu mana asli itu menyelamatkan dari orang-orang yang boleh langsung dilaporkan. Yang saya hormati Pak Refli harus benar yang saya hormati Profesor Akbar Sanusi, tokoh P3. Yang saya hormati Pak Yasin Kara. Yang saya hormati Pak Sirajuddin Abdul Wahab. Yang saya hormati Pak Firman Munasar, KID Jawa Tengah, Pak Zanzani, Koordinator KID Pekalongan, Habib Hussein bin Sodik Alatos, yang saya banggakan Habib Ahmad Nasir bin Alwi Alatos, Bapak Ibu, seluruh pejuang-pejuang perubahan yang hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya didampingi istri tercinta saya, Rustini Murnado. Sebelumnya, saya sudah melarang dia ikut, capek suara kamu habis. Tapi dia bilang, saya juga pejuang perubahan. Ya sudah, saya ikut, capeknya kita berdua. Bukan di mana-mana, bisa cari.
Saya ingin rakyat nasibnya berubah dan saya termasuk yang melakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya kira tidak boleh kalah dengan Ibu yang ada di Tegal tadi. Mereka ingin menjadi bagian dari catatan penting sejarah bangsa ini, melahirkan perubahan Indonesia. Kelak suatu hari kita semua bisa bercerita, kita termasuk menjadi barisan gerbong perbaikan nasib rakyat Indonesia. Amin. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandang Banten. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya, kandang-kandangnya perubahan Indonesia. Hari ini insya Allah kita menorehkan banyak sejarah baru. Sebab apa? Sebab rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah, banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk aja tidak pernah tersedia. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak. Kepemimpinan kerakyatan itu apabila kebutuhan pupuk petani tersedia di seluruh lapisan. Itu baru kepemimpinan rakyat. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul? Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini. Jenengan Sidoe pasti banyak saudaranya yang menganggur, betul? Ini semua adalah fakta. Kepemimpinan rakyat tidak membiarkan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Katanya pertumbuhan ekonomi kita baik, nyatanya hidup kita semakin sulit, betul? Harga gabah memang murah, tapi harga beras semakin berjulang tinggi, betul? Kita juga menyaksikan bagaimana ekonomi kita berbiaya tinggi. Setiap perjalanan logistik kita terjadi pungli di mana-mana, betul? Pungutan liar yang menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi, betul? Ini semua yang harus kita lakukan apa? Nah, itulah yang disebut rakyat menginginkan baru. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita datang di sini bersama-sama di sini bergabung dalam KIB. Saya kagum sama Pak Abdul Marati, saya kagum sama Pak Saud. Ya, sure. Berhari-hari, berbulan-bulan tak pulang, ingin menjadi bagian dari pelaku sejarah perubahan. Saya sama kemana-mana ketemu lagi sama Pak Abdul. Saya kemana lagi ketemu lagi di kabupaten mana sama Pak Abdul. Ini semua bagian catatan sejarah. Insya Allah. Amin, amin. Kita bareng-bareng mengawal gerbong perubahan ini untuk tidak pernah diam, tidak pernah merelakan rakyat selalu jadi korban dari seluruh proses kepemimpinan ini. Kita ingin merubah kepemimpinan yang baik. Suasana yang buruk itu tidak boleh kita lanjutkan, betul? Suasana yang tidak adil itu tidak boleh kita teruskan, betul? Suasana dan kemauan politik, apalagi nepotisme sudah semakin merajalela, betul? KKN di mana-mana, betul? Order kalau mau maju harus punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam, minimal punya aman dalam mengumpulkan aman.
Islam. Kita luruskan reformasi kita. Kita tegakkan cita-cita demokrasi dan reformasi. Yaitu apa? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gara-gara Pak Habil ada yang panik. Saya habis dari Magelang kumpul 20.000. 2 hari berikutnya ada tuh JJ yang datang bawa sembako. Katanya bagi sembako. Ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapapun. Ibu-ibu bapak sekalian, tugas kita semua menjelaskan kepada rakyat bahwa sembako bansos itu uang rakyat yang negara dan pemerintah memang wajib melaksanakan. Itu anggaran ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bansos untuk kepentingan kampanye, kualat saudara-saudara sekalian. Itu melanggar hak rakyat. Insya Allah kalau amin menang kita luruskan bansos sesuai dengan perintah dan amanat yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemerintah ini tidak boleh abuse of power, tidak boleh apa namanya? Menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan. Maka kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya, betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa, betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi, betul? Setuju ya? Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, insya Allah kalau lihat gairah perubahan itu suara rakyat, kalau lihat gairah perubahan itu keinginan untuk merubah nasib, insya Allah kemenangan nomor 1 akan segera hadir di depan. 14 Februari kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun karena menginginkan perubahan. Oleh karena itu, kepada seluruh relawan, seluruh aktivis, seluruh pejuang perubahan, mari kita rapatkan barisan bersama rakyat. Kita sampaikan kepada mereka tanggal 14 Februari datang 2 kali ke TPS. Datang yang pertama nyoblos nomor 1. Datang yang kedua mengamankan penghitungan suara. Dan tolong dijadwal, jangan ngumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam 1 kita prototip penghitungan suara, kita rekam. Kalau ada manipulasi, kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus kita apa? Siap? Alhamdulillah. Saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu bahwa pemilihan umum ini agenda bangsa, bahwa pemilihan umum ini agenda nasional, bukan agenda calon-calon, paslon-paslon, caleg-caleg, partai-partai. Karena pemilu ini agenda nasional, agenda bangsa kita. Harus sukses, harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil
dua kepercayaan itu harus dimunculkan. Pak Polisi, tolong ya, pemilu ini harus jurdil uber. Supaya apa? Supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, maka pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan pembangunan. Betul? Karena itu penting supaya negara ini tidak terus jalan mundur. Kita harus jalan ke depan. Kita raih kepercayaan rakyat, kita raih kepercayaan global dengan membuktikan bahwa pemilu ini langsung, umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Sanggup kita kawal? Alhamdulillah. Peringatan ini penting supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara demokrasi, negara yang memberikan posisi yang sama di depan hukum. Mau anaknya siapapun sama, yang penting harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah, amin bertekad menang secara jujur, menang secara adil, menang secara mulia, menang secara demokrasi. Allah, amin. Kepada saya untuk maju sejak tahun 2019. Saya sudah diperintah oleh para kiai di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Romo Kiai Diryati Rais memerintahkan kepada saya tahun 2019 pokoknya Muhaimin Iskandar harus maju, mau capres, mau cawapres, kami kiai-kiai tidak peduli. Alhamdulillah Kiai Diryati Rais beserta ulama Indonesia tahun 2019 kumpul di Bali. Di sana beliau memutuskan pokoknya maju. Alhamdulillah perintah itu saya jalankan. Coba sana, coba sini, dan syukur alhamdulillah saya bisa berpasangan dengan orang terbaik di Republik ini. Sampai kenal namanya Anies Baswedan. Saya bersaksi Mas Anies terbaik di Republik ini untuk memimpin Indonesia 2024-2029. Amin. Yang disebut sebagai pemilihan rakyat itu apa? Silakan rakyat membanding-bandingkan di antara tiga calon yang ada. Kalau laku di Jawa Tengah itu ojo dibanding-bandingkan. Tapi kalau pemilu wajib dibanding-bandingkan supaya kita tahu bahwa siapa yang paling layak. Tidak ada yang sempurna, kita pasti tahu. Tidak ada yang seperti malaikat yang kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah track record terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah akhlak yang terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah tidak pernah menjadi orang yang cacat merusak yang lainnya. Betul? Insya Allah Anies Baswedan memiliki jejak-jejak perjuangan yang konkret dan terbukti ketika jadi Menteri Pendidikan, ketika menjadi Gubernur, dan ketika memimpin berbagai level kepemimpinan. Saya jamin, sampaikan kepada masyarakat Pekalongan, ulangi terus supaya ngotot di pikiran rakyat Pekalongan bahwa pemimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Waj'alna lil muttaqina. Mas Anies memenuhi syarat waj'alna lil muttaqina. Karena itu saya capek-capek jadi cawapresnya beliau siap. Supaya apa? Supaya kita ingin Indonesia dipimpin orang benar, dipimpin orang lurus, dipimpin orang sungguh-sungguh,
dan dipimpin orang yang punya etika. Setuju? Memalukan kalau sampai memimpin orang yang tidak beretika. Etika itu ada dua, nilai-nilai dan perilakunya. Etiket itu perilakunya. Tidak terlalu percaya pada perilaku. Ketok mundur-mundur, kelakuan mentung-budi. Betul. Itu namanya apa namanya? Kelihatannya sopan, tapi sebetulnya gak punya etika. Saya bersaksi, Mas Anies akan mengedepankan etika dan akan memimpin dengan etika. Sebab apa? Seluruh problem rakyat kita ini kacau balau. Perjuangan ibu-ibu meyakinkan keluarga Pekalongan, insya Allah berpahala mulia. Perjuangan bapak-bapak meyakinkan rakyat Pekalongan raya, insya Allah andil tutup pengabdian kita kepada 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah seluruh. Demikian laporan Reporter Jateng Indra Duplo mengabarkan di Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPES 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Menurut Cak Imin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam, ordal, juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini. Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. KKN di mana-mana, betul. Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman. Kalau paman itu ordal dal, ujarnya. Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga sempat menyentil soal gimmick joget yang erat kaitannya dengan calon Presiden 2, Prabowo Subianto. Awalnya, ia mengajak warga untuk memenangkan Anies Cak Imin, di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus basis pemilih PDIP, menjadi pemilih pasangan calon 1. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandangnya Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya kandangnya perubahan untuk Indonesia, kata Cak Imin, Selasa. Kemudian, Cak Imin menyebut pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyia-nyiakan rakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimmick joget-joget yang melekat pada Prabowo itu. Sebab, rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget, ujarnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakannya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Cak Imin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpikir kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk saja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak, tuturnya. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul. Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini di tengah saudara ini pasti banyak saudaranya yang menganggur. Ini semua adalah fakta, sambungnya. Atau asli gara-gara teori. Setelah tahu mana asli itu menyelamatkan dari orang-orang boleh langsung dilaporkan. Yang saya hormati Pak Refli Harun Gunawan. Yang saya hormati Profesor Akmal Sanusi, tokoh P3,
Yang saya hormati Pak Yasinggara. Yang saya hormati Pak Sirajuddin Abdul Wahab. Yang saya hormati Pak Firman Munasa, Kadiri Jawa Tengah, Pak Zanzani, Koordinator KMI Pekalongan, Habib Hussein bin Sodik Alatos, yang saya banggakan Habib Ahmad Nasir bin Alwi Alatos, Bapak Ibu seluruh pejuang perubahan yang hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya didampingi istri tercinta saya, Rustini Murtado. Sebelumnya saya sudah larang dia ikut, capek suara kamu habis, tapi dia bilang saya juga pejuang perubahan. Ya sudah, saya ikut, capeknya kita berdua. Saya tanya, apa yang membuat ibu semangat sekali panas-panas kesini mau salaman? Jawabannya menarik, orang Tegal sudah modern ternyata. Jawabannya menarik. Saya ingin rakyat hasilnya berubah dan saya termasuk yang melahirkan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, saya kira tidak boleh kalah dengan Ibu yang ada di Tegal tadi. Mereka ingin menjadi bagian dari catatan penting sejarah bangsa ini, melahirkan perubahan nasional Indonesia. Kelak suatu hari kita semua bisa bercerita, kita termasuk menjadi barisan gerbong perbaikan nasib rakyat Indonesia. Amin. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandang banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya, kandangnya perubahan Indonesia. Hari ini insya Allah kita menorehkan banyak sejarah baru. Sebab apa? Sebab rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah, banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa, pupuk ada tidak pernah tersedia. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak. Kepemimpinan kerakyatan itu apabila kebutuhan pupuk petani tersedia di seluruh lapisan. Itu baru kepemimpinan rakyat. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul? Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini. Dengan Sidoarjo pasti banyak saudaranya yang menganggur, betul? Ini semua adalah fakta. Kepemimpinan rakyat tidak membiarkan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Katanya pertumbuhan ekonomi kita baik, nyatanya hidup kita semakin sulit, betul? Harga gabah memang murah, tapi harga beras semakin berjulang tinggi, betul? Kita juga menyaksikan bagaimana ekonomi kita berbiaya tinggi. Setiap perjalanan logistik kita terjadi pungli di mana-mana, betul? Pungutan liar yang menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi, betul? Ini semua yang harus
kita datang di sini bersama-sama di sini bergabung dalam KIB. Saya kagum sama Pak Abdul Marati, saya kagum sama Pak Saud. Ya, sure. Berhari-hari, berbulan-bulan tak pulang, ingin menjadi bagian dari pelaku sejarah perubahan saya sama kemana-mana ketemu lagi sama Pak Habib. Saya kemana lagi ketemu lagi di kabupaten mana sama Pak Habib. Ini semua bagian catatan sejarah. Insya Allah. Amin, amin. Kita bareng-bareng mengawal gerbong perubahan ini untuk tidak pernah diam, tidak pernah merelakan rakyat selalu jadi korban dari seluruh proses kepemimpinan ini. Kita ingin merubah kepemimpinan yang baik. Suasana yang buruk itu tidak boleh kita lanjutkan. Betul? Suasana yang tidak adil itu tidak boleh kita teruskan. Betul? Suasana dan kemauan politik, apalagi nepotisme sudah semakin merajalela. Betul? KKN di mana-mana. Betul? Order kalau mau maju harus punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam, minimal punya aman dalam mengumpulkan aman. Kalau aman itu orangnya ordal, orang dalam. Inilah yang disebut sebagai kita luruskan demokrasi kita, kita luruskan reformasi kita, kita tegakkan cita-cita demokrasi dan reformasi, yaitu apa? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gara-gara Pak Habib ada yang panik. Saya habis dari Magelang untuk 20.000. 2 hari berikutnya ada tuh JJ yang datang bawa sembako. Katanya bagi sembako. Ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapapun. Ibu-ibu bapak sekalian, tugas kita semua menjelaskan kepada rakyat bahwa sembako bansos itu uang rakyat yang negara dan pemerintah memang wajib melaksanakan. Itu anggaran ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bansos untuk kepentingan kampanye, kualat saudara-saudara sekalian. Itu melanggar hak rakyat. Insya Allah kalau amin menang kita luruskan bansos sesuai dengan perintah dan amanat yang dijawab. Oleh karena itu, pemerintah ini tidak boleh abuse of power, tidak boleh apa namanya menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan. Maka kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya. Betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa. Betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi. Betul? Setuju ya? Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, insya Allah kalau lihat gairah perubahan itu suara rakyat, kalau lihat gairah perubahan itu keinginan untuk merubah nasib, insya Allah kemenangan nomor 1 akan segera hadir di bulan 14 Februari. Kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun.
Data yang pertama nyoblos nomor 1. Data yang kedua mengamankan penghitungan suara. Dan tolong dijadwal, jangan ngumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam 1 kita prototim penghitungan suara, kita rekam. Kalau ada manipulasi, kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus kita apa? Siap? Alhamdulillah. Saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu bahwa pemilihan umum ini agenda bangsa, bahwa pemilihan umum ini agenda nasional, bukan agenda calon-calon, paslon-paslon, caleg-caleg, partai-partai. Karena pemilu ini agenda nasional, agenda bangsa kita. Harus sukses, harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur, dan adil. Ini harus ditegakkan terutama kepada yang sedang memegang kekuasaan. Kenapa? Karena kalau pemilu itu cacat oleh kotornya manipulasi dan kotornya kecurangan, jangan tidak akan ada pemerintahan yang berhasil membangun bangsa ini. Karena apa? Syarat pemerintah itu harus dimunculkan dari rakyat yang bernama kepercayaan. Kepercayaan rakyat nomor 1, kepercayaan dunia, negara tetangga, global itu nomor 2. Dua kepercayaan itu harus dimunculkan. Pak Polisi, tolong ya, pemilu ini harus jurdil, luber, supaya apa? Supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, maka pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan pembangunan. Betul? Karena itu penting supaya negara ini tidak terus jalan mundur. Kita harus jalan ke depan. Kita raih kepercayaan rakyat, kita raih kepercayaan global dengan membuktikan bahwa pemilu ini langsung, umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Sanggup kita kawal? Alhamdulillah. Peringatan ini penting supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara demokrasi, negara yang memberikan posisi yang sama di depan hukum. Mau anaknya siapapun sama, yang penting harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah, amin bertekad menang secara jujur, menang secara adil, menang secara mulia, menang secara demokrasi. Allahumma amin. Dengan kiai kepada saya untuk maju sejak tahun 2019. Saya sudah diperintah oleh para kiai di bawah kepemimpinan Mukarrom Romo Kiai Diryati Rais memerintahkan kepada saya tahun 2019, pokoknya Muhaimin Iskandar harus maju. Mau capres, mau cawapres, kami kiai-kiai tidak peduli. Alhamdulillah Kiai Diryati Rais beserta orang-orang Indonesia tahun 2019 kumpul di Bali. Di sana beliau memutuskan pokoknya maju. Alhamdulillah perintah itu saya jalankan. Coba sana, coba sini, dan syukur alhamdulillah saya bisa berpasangan dengan orang terbaik di Republik ini. Sampai kenal namanya Anies Baswedan. Saya bersaksi Mas Anies terbaik di Republik
Amin. Yang disebut sebagai pemilihan rakyat itu apa? Silahkan rakyat membanding-bandingkan di antara 3 calon yang ada. Kalau waktu di Jawa Tengah itu ojo dibanding-bandingkan. Tapi kalau pemilu wajib dibanding-bandingkan. Supaya kita tahu bahwa siapa yang paling layak. Tidak ada yang sempurna, kita pasti tahu. Tidak ada yang seperti malaikat yang kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah track record terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah akhlak yang terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah tidak pernah menjadi orang yang cacat merusak yang lainnya. Betul? Insya Allah Anies Baswedan memiliki jejak-jejak perjuangan yang konkret dan terbukti ketika jadi Menteri Pendidikan, ketika menjadi gubernur, dan ketika memimpin berbagai level kepemimpinan. Saya jamin, sampaikan kepada masyarakat Pekalongan, ulangi terus supaya ngontok di pikiran rakyat Pekalongan bahwa pemimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Waj'alna lil muttaqina. Mas Anies memenuhi syarat waj'alna lil muttaqina imama. Karena itu saya capek-capek jadi cawapresnya beliau siap. Supaya apa? Supaya kita ingin Indonesia dipimpin orang benar, dipimpin orang lurus, dipimpin orang sungguh-sungguh, dan dipimpin orang yang punya etika. Setuju? Memalukan kalau sampai memimpin orang yang tidak beretika. Etika itu ada 2, nilai-nilai dan perilakunya. Etiket itu perilakunya. Tidak terlalu percaya dengan perilaku. Ketoke mundur-mundur, kelakuan mentung buri. Betul. Itu namanya kelihatannya sopan, tapi jebule gak punya etika. Saya bersaksi, Mas Anies akan mengedepankan etika dan akan memimpin dengan etika. Sebab apa? Seluruh problem rakyat kita ini kacau balau. Perjuangan ibu-ibu meyakinkan keluarga Pekalongan, insya Allah berpahala mulia. Perjuangan bapak-bapak meyakinkan rakyat Pekalongan raya, insya Allah andil tutup pengabdian kita kepada 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah seluruh. Demikian laporan Lever Tribun Jateng Indra Dupla mengabarkan di Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPS 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Menurut Cak Imin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam, ordal, juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini. Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. KKN di mana-mana, betul. Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman. Kalau paman itu ordal dal, ujarnya. Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga sempat menyentil soal gimmick joget yang erat kaitannya dengan calon Presiden 2, Prabowo Subianto. Awalnya, ia mengajak warga untuk memenangkan Anies Cak Imin, di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus basis pemilih PDIP,
menjadi pemilih pasangan calon 1. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandangnya Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya kandangnya perubahan untuk Indonesia, kata Cak Imin, Selasa. Kemudian, Cak Imin menyebut pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyia-nyiakan rakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimmick joget-joget yang melekat pada Prabowo itu. Sebab, rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget, ujarnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakannya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Cak Imin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpikir kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk saja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak, tuturnya. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul. Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini di tengah saudara ini pasti banyak saudaranya yang menganggur. Ini semua adalah fakta, sambungnya. Atau asli gara-gara pilih. Setelah tahu mana asli itu menyelamatkan dari orang-orang boleh masuk dialogkan. Yang saya hormati Pak Refli harus benar yang saya hormati Profesor Akmal Sanusi, tokoh P3. Yang saya hormati Pak Jasinggara. Yang saya hormati Pak Sirajuddin Abdul Wahab. Yang saya hormati Pak Firman Munasar, Pak Idri Jawa Tengah, Pak Zamzami, Koordinator KID Pekalongan, Habib Hussein bin Sodik Alatos, yang saya banggakan Habib Ahmad Nasir bin Alwi Alatos, Bapak Ibu seluruh pejuang-pejuang perubahan yang hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya didampingi istri tercinta saya, Rustini Murlado. Sebelumnya saya sudah larang dia ikut, capek suara kamu habis. Tapi dia bilang, saya juga pejuang perubahan. Ya sudah, saya ikut, capeknya kita berdua. Bukan di mana-mana, saya tanya, apa yang membuat ibu semangat sekali panas-panas kesini mau salaman? Jawabannya menarik, orang Tegal sudah modern ternyata. Jawabannya menarik. Saya ingin rakyat nasibnya berubah dan saya termasuk yang melahirkan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya kira tidak boleh kalah dengan Ibu yang ada di Tegal tadi. Mereka ingin menjadi bagian dari catatan penting sejarah bangsa ini, melahirkan perubahan nasional Indonesia. Kelak suatu hari kita semua bisa bercerita, kita termasuk menjadi barisan gerbong perbaikan nasib rakyat Indonesia. Amin. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandang Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya, kandang-kandangnya perubahan Indonesia. Hari ini insya Allah kita menorehkan banyak sejarah baru. Sebab apa? Sebab rakyat
rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan. Loh. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah, banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk aja tidak pernah tersedia. Betul atau betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerajaan? Tidak. Kepemimpinan kerajaan itu apabila kebutuhan pupuk petani tersedia di seluruh lapisan. Itu baru kepemimpinan rakyat. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul? Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini. Jenengan Sidoarjo pasti banyak saudaranya yang menganggur, betul? Ini semua adalah fakta. Kepemimpinan rakyat tidak membiarkan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Katanya pertumbuhan ekonomi kita baik, nyatanya hidup kita semakin sulit, betul? Harga gabah memang murah, tapi harga beras semakin berulang tinggi, betul? Kita juga menyaksikan bagaimana ekonomi kita berbiaya tinggi. Setiap perjalanan logistik kita terjadi pungli di mana-mana, betul? Pungutan liar yang menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi, betul? Ini semua yang harus kita lakukan apa? Nah, itulah yang disebut rakyat menginginkan Jadi Bapak Ibu sekalian, kita datang di sini bersama-sama di sini bergabung dalam KIB. Saya kagum sama Pak Abdul Marati, saya kagum sama Pak Saud. Ya, sure. Berhari-hari, berbulan-bulan nggak pulang, ingin menjadi bagian dari pelaku sejarah pembangunan. Saya sama kemana-mana ketemu lagi sama Pak Habib. Saya kemana lagi ketemu lagi di kabupaten mana sama Pak Habib. Ini semua bagian catatan sejarah. Insya Allah. Amin, amin. Kita bareng-bareng mengawal perubahan ini untuk tidak pernah diam, tidak pernah merelakan rakyat selalu jadi korban dari seluruh proses kepemimpinan ini. Kita ingin merubah kepemimpinan yang baik. Suasana yang buruk itu tidak boleh kita lanjutkan, betul? Suasana yang tidak adil itu tidak boleh kita teruskan, betul? Suasana dan kemauan politik, apalagi nepotisme sudah semakin merajalela, betul? KKN di mana-mana, betul? Order, kalau mau maju harus punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam, minimal punya aman dalam mengumpulkan aman. Kalau aman itu orangnya order, orang dalam dalam. Inilah yang disebut sebagai kita luruskan demokrasi kita, kita luruskan reformasi kita tegakkan cita-cita demokrasi dan reformasi, yaitu apa? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gara-gara Pak Habib ada yang panik. Saya habis dari Magelang kumpul 20.000. 2 hari berikutnya ada tuh JJ yang datang bawa sembako. Katanya bagi sembako. Ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapapun.
wajib melaksanakan. Itu anggaran ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bansos untuk kepentingan kampanye, kualat saudara-saudara sekalian. Itu melanggar hak rakyat. Insya Allah kalau amin menang kita meluruskan bansos sesuai dengan perintah dan amanat tanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah ini tidak boleh abuse of power, tidak boleh apa namanya Menyalahgunakan kekuasaan. menyalahgunakan kekuasaan. Maka kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya, betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa, betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi, betul? Setuju ya? Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, insya Allah kalau lihat gairah perubahan itu suara rakyat, kalau lihat gairah perubahan itu keinginan untuk merubah nasib, insya Allah kemenangan nomor 1 akan segera hadir di bulan Maret. 14 Februari kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun karena menginginkan perubahan. Oleh karena itu, kepada seluruh relawan, seluruh aktivis, seluruh pejuang perubahan, mari kita rapatkan barisan bersama rakyat. Kita sampaikan kepada mereka tanggal 14 Februari datang 2 kali ke TPS. Datang yang pertama nyoblos nomor 1, datang yang kedua mengamankan penghitungan suara. Dan tolong dijadwal, jangan ngumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam 1 kita prototip penghitungan suara, kita rekam. Kalau ada manipulasi, kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus kita apa? Siap? Alhamdulillah. Saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu bahwa pemilihan umum ini agenda bangsa, bahwa pemilihan umum ini agenda nasional, bukan agenda calon-calon, paslon-paslon, caleg-caleg, partai-partai. Karena pemilu ini agenda nasional, agenda bangsa kita. Harus sukses, harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur dan adil. Ini harus ditegakkan terutama kepada yang sedang memegang kekuasaan. Kenapa? Karena kalau pemilu itu cacat oleh kotornya manipulasi dan kotornya kecurangan, jangan, tidak akan ada pemerintahan yang berhasil membangun bangsa ini. Karena apa? Salah pemerintah itu harus dimunculkan dari rakyat yang bernama kepercayaan. Kepercayaan rakyat nomor 1, kepercayaan dunia, negara tetangga, global itu nomor 2. 2 kepercayaan itu harus dimunculkan. Pak Polisi, tolong ya, pemilu ini harus jurdil, luber, supaya apa? Supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, maka pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan
kita raih kepercayaan global dengan membuktikan bahwa pemilu ini langsung, umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Sanggup kita kawal? Alhamdulillah. Peringatan ini penting supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara demokrasi, negara yang memberikan posisi yang sama di depan hukum. Mau anaknya siapapun sama, yang penting harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah, amin bertekad menang secara jujur, menang secara adil, menang secara mulia, menang secara demokrasi. Allahumma amin. Kiai kepada saya untuk maju sejak tahun 2019. Saya sudah diperintah oleh para kiai di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Romo Kiai Diryati Rais memerintahkan kepada saya tahun 2019 pokoknya Muhaimin Iskandar harus maju, mau capres, mau cawapres, kami kiai tidak peduli. Alhamdulillah Kiai Diryati Rais beserta ulama Indonesia tahun 2019 kumpul di Bali. Di sana beliau memutuskan pokoknya maju. Alhamdulillah perintah itu saya jalankan. Coba sana, coba sini, dan syukur alhamdulillah saya bisa berpasangan dengan orang terbaik di Republik ini. Sampai kenal namanya Anies Baswedan. Saya bersaksi Mas Anies terbaik di Republik ini untuk memimpin Indonesia 2024-2029. Amin. Yang disebut sebagai pemilihan rakyat itu apa? Silakan rakyat membanding-bandingkan di antara 3 calon yang ada. Kalau laku di Jawa Tengah itu ojo dibanding-bandingkan. Tapi kalau pemilu wajib dibanding-bandingkan supaya kita tahu bahwa siapa yang paling layak. Tidak ada yang sempurna, kita pasti tahu. Tidak ada yang seperti malaikat yang kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah track record terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah akhlak yang terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah tidak pernah menjadi orang yang cacat merusak yang lainnya. Betul? Insya Allah Anies Baswedan memiliki jejak-jejak perjuangan yang konkret dan terbukti ketika jadi Menteri Pendidikan, ketika menjadi gubernur, dan ketika memimpin berbagai level kepemimpinan. Saya jamin, sampaikan kepada masyarakat Pekalongan, ulangi terus supaya ngotot di pikiran rakyat Pekalongan bahwa pemimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Waj'alna lil muttaqina. Mas Anies memenuhi syarat waj'alna lil muttaqina. Karena itu saya capek-capek jadi cawapresnya beliau siap. Supaya apa? Supaya kita ingin Indonesia dipimpin orang benar, dipimpin orang lurus, dipimpin orang sungguh-sungguh, dan dipimpin orang yang punya etika. Setuju? Memalukan kalau sampai memimpin orang yang tidak beretika. Etika itu ada 2, nilai-nilai dan perilakunya. Etiket itu perilakunya. Tidak terlalu percaya dengan perilaku. Ketoke mundur-mundur, kelakuan mentung-buri. Betul. Itu namanya apa namanya? Kelihatannya sopan, tapi jebule
merdeka punya etika. Saya bersaksi, Mas Anies akan mengedepankan etika dan akan memimpin dengan etika. Sebab apa? Seluruh problem rakyat kita ini kacau balau. Perjuangan ibu-ibu meyakinkan keluarga Pekalongan, insya Allah berpahala mulia. Perjuangan bapak-bapak meyakinkan rakyat Pekalongan raya, insya Allah andil itu pengabdian kita kepada 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah seluruh. Demikian laporan Lahir Batin Jateng Indra Duplo mengabarkan di Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPS 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Menurut Cak Imin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam, ordal, juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini. Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. KKN di mana-mana, betul. Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman. Kalau paman itu ordal dal, ujarnya. Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga sempat menyentil soal gimmick joget yang erat kaitannya dengan calon Presiden 2, Prabowo Subianto. Awalnya, ia mengajak warga untuk memenangkan Anies Cak Imin, di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus basis pemilih PDIP, menjadi pemilih pasangan calon 1. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandangnya Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya kandangnya perubahan untuk Indonesia, kata Cak Imin, Selasa. Kemudian, Cak Imin menyebut pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyia-nyiakan rakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimmick joget-joget yang melekat pada Prabowo itu. Sebab, rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget, ujarnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakannya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Cak Imin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpikir kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk saja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak, tuturnya. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul. Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini di tengah saudara ini pasti banyak saudaranya yang menganggur. Ini semua adalah fakta, sambungnya. Atau kalau asli gara-gara teori. Setelah tahu mana asli itu menyelamatkan dari orang-orang boleh langsung dilaporkan. Yang saya hormati Pak Refli harus benar yang saya hormati Profesor Akmal Sanusi, tokoh P3. Yang saya hormati Pak Yasin Kara, yang saya hormati Pak Sirajuddin Abdul Wahab, yang saya hormati Pak Firman Munasar, Kadiri Jawa Tengah, Pak Zamzami, Koordinator KSI Pekalongan, Habib Hussein bin Sodik Alatos, yang saya banggakan Habib Ahmad Nasir bin Ali Alatos,
Biasanya apa yang membuat ibu semangat sekali panas-panas kesini mau salaman? Jawabannya menarik, orang Tegal sudah modern ternyata. Jawabannya menarik. Saya ingin rakyat nasibnya berubah dan saya termasuk yang melahirkan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya kira tidak boleh kalah dengan ibu yang ada di Tegal tadi. Mereka ingin menjadi bagian dari catatan penting sejarah bangsa ini, melahirkan perubahan rakyat Indonesia. Kelak suatu hari kita semua bisa bercerita, kita termasuk menjadi barisan gerbong perbaikan nasib rakyat Indonesia. Amin. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandang banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya, kandang-kandangnya perubahan Indonesia. Hari ini insya Allah kita menorehkan banyak sejarah baru. Sebab apa? Sebab rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah, banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk ada tidak pernah tersedia. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerajaan? Tidak. Kepemimpinan kerajaan itu apabila kebutuhan pupuk petani tersedia di seluruh lapisan. Itu baru kepemimpinan rakyat. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul? Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini. Jenengan Sidoyo pasti banyak saudaranya yang menganggur, betul? Ini semua adalah fakta. Kepemimpinan rakyat tidak membiarkan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Katanya pertumbuhan ekonomi kita baik, nyatanya hidup kita semakin sulit, betul? Harga gabah memang murah, tapi harga beras semakin berjulang tinggi, betul? Kita juga menyaksikan bagaimana ekonomi kita berbiaya tinggi. Setiap perjalanan logistik kita terjadi pungli di mana-mana, betul? Pungutan liar yang menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi, betul? Ini semua yang harus kita lakukan apa? Nah, itulah yang disebut rakyat menginginkan baru. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita datang di sini bersama-sama di sini bergabung dalam KIB. Saya kagum sama Pak Abdul Marati, saya kagum sama Pak Saud. Ya, sure. Berhari-hari, berbulan-bulan nggak pulang, ingin menjadi bagian dari pelaku sejarah perubahan saya. Sama kemana-mana ketemu lagi sama Pak Habib. Saya kemana lagi ketemu lagi di kabupaten mana sama Pak Habib. Ini semua bagian catatan sejarah. Insya Allah. Amin, amin. Kita bareng-bareng mengawal gerbong perubahan ini untuk tidak pernah diam, tidak pernah merelakan rakyat selalu jadi korban dari seluruh proses kepemimpinan ini. Kita ingin merubah kepemimpinan yang baik. Suasana yang buruk itu tidak boleh kita lanjutkan, betul? Suasana yang tidak adil itu tidak boleh kita teruskan, betul? Suasana dan kemauan politik, apalagi nepotisme sudah semakin merajalela, betul?
kita luruskan reformasi kita tegakkan cita-cita demokrasi dan reformasi, yaitu apa? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gara-gara Pak Habil ada yang panik. Saya habis dari Magelang kumpul 20.000. 2 hari berikutnya ada tuh JJ yang datang bawa sembako. Katanya bagi sembako. Ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapapun. Ibu-ibu bapak sekalian, tugas kita semua menjelaskan kepada rakyat bahwa sembako bansos itu uang rakyat yang negara dan pemerintah memang wajib melaksanakan. Itu anggaran ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bansos untuk kepentingan kampanye, kualat saudara-saudara sekalian. Itu melanggar hak rakyat. Insya Allah kalau amin menang kita luruskan bansos sesuai dengan perintah dan amanat yang dijawab. Oleh karena itu, pemerintah ini tidak boleh abuse of power, tidak boleh apa namanya? Menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan. Maka kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya, betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa, betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi, betul? Setuju ya? Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, insya Allah kalau lihat gairah perubahan itu suara rakyat, kalau lihat gairah perubahan itu keinginan untuk berubah nasib, insya Allah kemenangan nomor 1 akan segera hadir di bulan Maret. 14 Februari kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun karena menginginkan perubahan. Oleh karena itu, kepada seluruh relawan, seluruh aktivis, seluruh pejuang perubahan, mari kita rapatkan barisan bersama rakyat. Kita sampaikan kepada mereka tanggal 14 Februari datang 2 kali ke TPS. Datang yang pertama nyoblos nomor 1. Datang yang kedua mengamankan penghitungan suara. Dan tolong dijadwal, jangan kumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam 1 kita prototip penghitungan suara, kita rekam. Kalau ada manipulasi, kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus kita apa? Siap? Alhamdulillah. Saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu bahwa pemilihan ini agenda bangsa, bahwa pemilihan ini agenda nasional, bukan agenda calon-calon, paslon-paslon, caleg-caleg, partai-partai. Karena pemilu ini agenda nasional, agenda bangsa kita. Harus sukses, harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur dan
Kepercayaan rakyat nomor satu, kepercayaan dunia, negara tetangga, global itu nomor dua. Dua kepercayaan itu harus dimunculkan. Pak Polisi, tolong ya, pemilu ini harus jurdil uber. Supaya apa? Supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, maka pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan pembangunan. Betul? Karena itu penting supaya negara ini tidak terus jalan mundur. Kita harus jalan ke depan. Kita raih kepercayaan rakyat, kita raih kepercayaan global dengan membuktikan bahwa pemilu ini langsung, umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Sanggup kita kawal? Alhamdulillah. Peringatan ini penting supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara demokrasi, negara yang memberikan posisi yang sama di depan hukum. Mau anaknya siapapun sama, yang penting harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah, amin bertekad menang secara jujur, menang secara adil, menang secara mulia, menang secara demokrasi. Allah, amin. Kepada saya untuk maju sejak tahun 2019. Saya sudah diperintah oleh para kiai di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Romo Kiai Diryati Rais memerintahkan kepada saya tahun 2019 pokoknya Muhaimin Iskandar harus maju, mau capres, mau cawapres, kami kiai-kiai tidak peduli. Alhamdulillah Kiai Diryati Rais beserta ulama Indonesia tahun 2019 kumpul di Bali. Di sana beliau memutuskan pokoknya maju. Alhamdulillah perintah itu saya jalankan. Coba sana, coba sini, dan syukur alhamdulillah saya bisa berpasangan dengan orang terbaik di Republik ini. Sampai kenal namanya Anies Baswedan. Saya bersaksi Mas Anies terbaik di Republik ini untuk memimpin Indonesia 2024-2029. Amin. Yang disebut sebagai pemilihan rakyat itu apa? Silakan rakyat membanding-bandingkan di antara tiga calon yang ada. Kalau laku di Jawa Tengah itu ojo dibanding-bandingkan. Tapi kalau pemilu wajib dibanding-bandingkan supaya kita tahu bahwa siapa yang paling layak. Tidak ada yang sempurna, kita pasti tahu. Tidak ada yang seperti malaikat yang kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah track record terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah akhlak yang terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah tidak pernah menjadi orang yang cacat merusak yang lainnya. Betul? Insya Allah Anies Baswedan memiliki jejak-jejak perjuangan yang konkret dan terbukti ketika jadi Menteri Pendidikan, ketika menjadi gubernur, dan ketika memimpin berbagai level kepemimpinan. Saya jamin, sampaikan kepada masyarakat Pekalongan, ulangi terus supaya ngotot di pikiran rakyat Pekalongan bahwa pemimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Waj'alna lil muttaqina. Mas Anies memenuhi syarat waj'alna lil muttaqina. Karena itu saya capek-capek jadi cawapresnya beliau siap. Supaya apa? Supaya kita
ini Indonesia dipimpin orang benar, dipimpin orang lurus, dipimpin orang sungguh-sungguh, dan dipimpin orang yang punya etika. Setuju? Memalukan kalau sampai memimpin orang yang tidak beretika. Etika itu ada dua, nilai-nilai dan perilakunya. Etiket itu perilakunya. Tidak terlalu percaya dengan perilaku. Ketoe mundur-mundur, kelakuan mentung buri. Betul. Itu namanya apa namanya? Kelihatannya sopan, tapi sebetulnya gak punya etika. Saya bersaksi, Mas Anies akan mengedepankan etika dan akan memimpin dengan etika. Sebab apa? Seluruh problem rakyat kita ini kacau balau. Perjuangan ibu-ibu meyakinkan keluarga pertolongan, insya Allah berpahala mulia. Perjuangan bapak-bapak meyakinkan rakyat pertolongan raya, insya Allah andil tutup pengabdian kita kepada 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah seluruh. Demikian laporan Lever Petrobus Jateng Indra Dupla mengabarkan di Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPES 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Menurut Cak Imin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam, ordal, juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini. Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. KKN di mana-mana, betul. Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman. Kalau paman itu ordal dal, ujarnya. Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga sempat menyentil soal gimmick joget yang erat kaitannya dengan calon Presiden 2, Prabowo Subianto. Awalnya, ia mengajak warga untuk memenangkan Anies Cak Imin, di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus basis pemilih PDIP, menjadi pemilih pasangan calon 1. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandangnya Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya kandangnya perubahan untuk Indonesia, kata Cak Imin, Selasa. Kemudian, Cak Imin menyebut pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyia-nyiakan rakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimmick joget-joget yang melekat pada Prabowo itu. Sebab, rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget, ujarnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakannya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Cak Imin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpikir kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk saja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak, tuturnya. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul. Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini di tengah saudara ini pasti banyak saudaranya yang menganggur. Ini semua adalah fakta, sambungnya. Atau asli gara-gara teori. Setelah tahu mana asli itu menyelamatkan dari orang-orang boleh langsung dilaporkan. Ya, saya hormati Pak Refli Harun Gunawan.
Yang saya hormati Profesor Akmal Sanusi, tokoh P3. Yang saya hormati Pak Yasinggara. Yang saya hormati Pak Sirajuddin Abdul Wahab. Yang saya hormati Pak Firman Munasa, Kadiri Jawa Tengah, Pak Zanzani, Koordinator KMI Pekalongan, Habib Hussein bin Sodik Alatos. Yang saya banggakan Habib Ahmad Nasir bin Ali Alatos. Bapak Ibu, seluruh pejuang-pejuang perubahan yang hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya didampingi istri tercinta saya, Rustini Murnado. Sebelumnya saya sudah larang dia ikut, capek suara kamu habis, tapi dia bilang saya juga pejuang perubahan. Ya sudah, saya ikut, capeknya kita gabung berdua. Saya tanya, apa yang membuat ibu semangat sekali panas-panas kesini mau salaman? Jawabannya menarik, orang Tegal sudah modern ternyata. Jawabannya menarik. Saya ingin rakyat nasibnya berubah dan saya termasuk yang melahirkan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, saya kira tidak boleh kalah dengan ibu yang ada di Tegal tadi. Mereka ingin menjadi bagian dari catatan penting sejarah bangsa ini, melahirkan perubahan nasional Indonesia. Kelak suatu hari kita semua bisa bercerita, kita termasuk menjadi barisan gerbong perbaikan nasib rakyat Indonesia. Amin. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandang banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya, kandangnya perubahan Indonesia. Hari ini insya Allah kita menorehkan banyak sejarah baru. Sebab apa? Sebab rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah, banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa, pupuk ada tidak pernah tersedia. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak. Kepemimpinan kerakyatan itu apabila kebutuhan pupuk petani tersedia di seluruh lapisan. Itu baru kepemimpinan rakyat. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul? Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini. Dengan saudara pasti banyak saudaranya yang menganggur, betul? Ini semua adalah fakta. Kepemimpinan rakyat tidak membiarkan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Katanya pertumbuhan ekonomi kita baik, nyatanya hidup kita semakin sulit, betul? Harga gabah memang murah, tapi harga beras semakin berjulang tinggi, betul? Kita juga menyaksikan bagaimana ekonomi kita berbiaya tinggi. Setiap perjalanan logistik kita
jadi pungli di mana-mana, betul? Pungutan liar yang menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi, betul? Ini semua yang harus kita lakukan apa? Nah, itulah yang disebut rakyat menginginkan perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita datang di sini bersama-sama di sini bergabung dalam KIB. Saya kagum sama Pak Abdul Marati, saya kagum sama Pak Saud. Ya, sure. Berhari-hari, berbulan-bulan tak pulang, ingin menjadi bagian dari pelaku sejarah pembangunan saya sama kemana-mana ketemu lagi sama Pak Habib. Saya kemana lagi ketemu lagi di kabupaten mana sama Pak Habib. Ini semua bagian catatan sejarah. Insya Allah. Amin, amin. Kita bareng-bareng mengawal perubahan ini untuk tidak pernah diam, tidak pernah merelakan rakyat selalu jadi korban dari seluruh proses kepemimpinan ini. Kita ingin merubah kepemimpinan yang baik. Suasana yang buruk itu tidak boleh kita lanjutkan, betul? Suasana yang tidak adil itu tidak boleh kita teruskan, betul? Suasana dan kemauan politik, apalagi nepotisme sudah semakin merajalela, betul? KKN di mana-mana, betul? Order, kalau mau maju harus punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam, minimal punya aman dalam mengumpulkan aman. Kalau aman itu orangnya order, orang dalam. Inilah yang disebut sebagai kita luruskan demokrasi kita, kita luruskan reformasi kita, kita tegakkan cita-cita demokrasi dan reformasi, yaitu apa? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gara-gara Pak Habib ada yang panik. Saya habis dari Magelang ukur 20.000. 2 hari berikutnya ada tuh JJ yang datang bawa sembako. Katanya bagi sembako. Ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapapun. Ibu-ibu bapak sekalian, tugas kita semua menjelaskan kepada rakyat bahwa sembako bansos itu uang rakyat yang negara dan pemerintah memang wajib melaksanakan. Itu anggaran ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bansos untuk kepentingan kampanye, kualat saudara-saudara sekalian. Itu melanggar hak rakyat. Insya Allah kalau amin menang kita luruskan bansos sesuai dengan perintah dan amanat tanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah ini tidak boleh abuse of power, tidak boleh apa namanya menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan. Maka kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya, betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa, betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi, betul? Setuju ya? Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, insya Allah kalau melihat gairah perubahan itu suara rakyat,
keinginan untuk merubah nasib, insya Allah kemenangan nomor 1 akan segera hadir di depan. 14 Februari kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun karena menginginkan perubahan. Oleh karena itu, kepada seluruh relawan, seluruh aktivis, seluruh pejuang perubahan, mari kita rapatkan barisan bersama rakyat. Kita sampaikan kepada mereka agar 14 Februari datang 2 kali ke TPS. Datang yang pertama nyoblos nomor 1. Datang yang kedua mengamankan penghitungan suara. Dan tolong dijadwal, jangan ngumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam 1 kita prototip penghitungan suara. Kita rekam, kalau ada manipulasi kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus kita apa? Siap? Alhamdulillah. Saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu bahwa pemilihan ini agenda bangsa, bahwa pemilihan ini agenda nasional, bukan agenda calon-calon, paslon-paslon, caleg-caleg, partai-partai. Karena pemilu ini agenda nasional, agenda bangsa kita. Harus sukses, harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur dan adil. Ini harus ditegakkan terutama kepada yang sedang memegang kekuasaan. Kenapa? Karena kalau pemilu itu cacat oleh kotornya manipulasi dan kotornya kecurangan, jangan tidak akan ada pemerintahan yang berhasil membangun bangsa ini. Karena apa? Syarat pemerintah itu harus dimunculkan dari rakyat yang bernama kepercayaan. Kepercayaan rakyat nomor 1, kepercayaan dunia, negara tetangga, global itu nomor 2. 2 kepercayaan itu harus dimunculkan. Pak Polisi, tolong ya, pemilu ini harus jurdil luber. Supaya apa? Supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, maka pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan pembangunan. Betul? Karena itu penting supaya negara ini tidak terus jalan mundur. Kita harus jalan ke depan. Kita raih kepercayaan rakyat, kita raih kepercayaan global dengan membuktikan bahwa pemilu ini langsung, umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Sanggup kita kawal? Alhamdulillah. Peringatan ini penting supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara demokrasi, negara yang memberikan posisi yang sama di depan hukum. Mau anaknya siapapun sama, yang penting harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah, amin bertekad menang secara jujur, menang secara adil, menang secara mulia, menang secara demokrasi. Allah, amin. Kepada saya untuk maju sejak tahun 2019. Saya sudah diperintah oleh para kiai di bawah kepemimpinan Mukarram Romo Kiai Tirjati Rais memerintahkan kepada saya tahun 2019 pokoknya Muhaimin Iskandar
maju, mau capres, mau cawapres, kami kiai-kiai nggak peduli. Alhamdulillah kejadian itu serta orang-orang Indonesia tahun 2019 kumpul di Bali. Di sana beliau memutuskan pokoknya maju. Alhamdulillah perintah itu saya jalankan. Coba sana, coba sini, dan syukur alhamdulillah saya bisa berpasangan dengan orang terbaik di Republik ini. Sampai kenal namanya saya bersaksi Mas Anies terbaik di Republik ini untuk memimpin Indonesia 2024-2029. Amin. Yang disebut sebagai pemilihan rakyat itu apa? Silahkan rakyat membanding-bandingkan di antara 3 calon yang ada. Kalau waktu di Jawa Tengah itu ojo dibanding-bandingkan. Tapi kalau pemilu wajib dibanding-bandingkan. Supaya kita tahu bahwa siapa yang paling layak. Tidak ada yang sempurna, kita pasti tahu. Tidak ada yang seperti malaikat, kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah track record terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah akhlak yang terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah tidak pernah menjadi orang yang cacat merusak yang lainnya. Betul? Insya Allah Anies Baswedan memiliki jejak-jejak perjuangan yang konkret dan terbukti ketika jadi Menteri Pendidikan, ketika menjadi Gubernur, dan ketika memimpin berbagai level kepemimpinan. Saya jamin, sampaikan kepada masyarakat Pekalongan, ulangi terus supaya ngontok di pikiran rakyat Pekalongan bahwa pemimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Waj'alna lil muttaqina. Mas Anies memenuhi syarat waj'alna lil muttaqina. Karena itu saya capek-capek jadi cawapresnya beliau siap. Supaya apa? Supaya kita ingin Indonesia dipimpin orang benar, dipimpin orang lurus, dipimpin orang sungguh-sungguh, dan dipimpin orang yang punya etika. Setuju? Memalukan kalau sampai memimpin orang yang tidak beretika. Etika itu ada 2, nilai-nilai dan perilakunya. Etiket itu perilakunya. Tidak terlalu percaya dengan perilaku. Mundur-mundur, kelakuan mentumbuli. Betul. Itu namanya kelihatannya sopan, tapi jebule gak punya etika. Saya bersaksi, Mas Anies akan mengedepankan etika dan akan memimpin dengan etika. Sebab apa? Seluruh problem rakyat kita ini kacau balau. Perjuangan ibu-ibu meyakinkan keluarga Pekalongan, insya Allah berpahala mulia. Perjuangan bapak-bapak meyakinkan rakyat Pekalongan raya, insya Allah andil tutup pengabdian kita kepada 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah seluruh. Demikian laporan Lever Petrubung Jateng Indra Dupla mengabarkan di Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPES 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Menurut Cak Imin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam ordal juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini. Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman.
KKN di mana-mana, betul. Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman. Kalau paman itu ordal dal, ujarnya. Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga sempat menyentil soal gimmick joget yang erat kaitannya dengan calon Presiden II, Prabowo Subianto. Awalnya, ia mengajak warga untuk memenangkan Anies Cak Imin, di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus basis pemilih PDIP, menjadi pemilih pasangan calon 1. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandangnya Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya kandangnya perubahan untuk Indonesia, kata Cak Imin, Selasa. Kemudian, Cak Imin menyebut pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyia-nyiakan rakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimmick joget-joget yang melekat pada Prabowo itu. Sebab, rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget, ujarnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakannya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Cak Imin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpikir kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk saja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak, tuturnya. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul. Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini di tengah saudara ini pasti banyak saudaranya yang menganggur. Ini semua adalah fakta, sambungnya. Atau kalau asli gara-gara teori. Setelah tahu mana asli itu menyelamatkan dari orang-orang boleh langsung dilaporkan. Yang saya hormati Pak Refli harus benar yang saya